Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Setiapuasari, mahasiswi program studi Sarjana Terapan Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada, Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan langkah-langkah asuhan persalinan normal. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ibu, perkenalkan, saya Bidan Yulia, saya yang akan mendampingi Ibu persalinan hari ini. Gimana, apakah Ibu bersedia? Oh iya, terima kasih Ibu atas kepercayaannya. Gimana Ibu, apakah sudah ada rasa ingin mengedan? Oh sudah, baik. Sebentar ya. Bapak, Ibunya bisa ditemenin dulu ya Pak. Nanti sebentar saya lihat dulu. Saya tutup dulu hordengnya ya. Persiapan alat, shaft pertama, partu set, hecting set, tensimeter, obat-obatan terdiri dari oksitosin, metergin, lidocain 1%, spuit 5 cc 1 buah, spuit 3 cc 2 buah, 2 buah kom berisi kapas DTT dan air DTT, penghisap lendir bayi, Doppler. Shaft kedua, pakaian dengan urutan APD, topi, kacamata, masker, celemek, handuk besar, kain panjang, 2 buah bedongan bayi, topi, 2 buah waslap, handuk kecil, pembalut, celana dalam ibu, kain ibu untuk ganti baju. Air klorin untuk bilas, 2 buah bengkok, tempat plasenta. Shaft ketiga, baskom berisi larutan klorin untuk alat, dan baskom DTT. Safety box, tempat sampah medis dan non-medis. Sepatu boots, tiang infus, lampu sorot. Meja resusitasi bayi, tabung oksigen. Gimana Bu, sudah ingin mengedan ya Bu ya? Sebentar saya lihat dulu ya Bu. Memperhatikan tanda gejala kala 2. Tanda gejala kala 2 sudah terlihat seperti ada dorongan ingin meneran, ada tekanan pada anus, perineum menonjol, dan terlihat vulva membuka. Iya Bu, bagus. Sebentar ya Bu, kita pastikan kesiapan alatnya. Dibuka bak spuit, ambil spuit, masukkan. Tutup lagi, kemudian ambil oksitosin, kita tahan. Setelah itu memakai celemek. Setelah memakai celemek, kita melepaskan perhiasan dan jam tangan. Kemudian kita mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya menyiapkan oksitosin. Buka bak instrumen. Pakai sarung tangan di sebelah kanan. Kemudian ambil spuit. Ambil oksitosin dengan tangan kiri, tangan kanan menghisap. Kemudian tutup spuit dengan menggunakan teknik one hand. Taruh. Karena ketubannya belum pecah, jadi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam dulu ya, untuk memastikan apakah pembukaannya sudah lengkap apa belum. Bentar ya Bu. Ini kainnya saya ganti dulu.
Maaf Ibu, saya bersihkan dulu ya Bu. Membersihkan vulva dan vagina dari labia mayora yang terjauh, labia mayora yang terdekat, kemudian labia minora yang terjauh, labia minora, bagian tengah dari atasnya. Ibu, maaf, tangan saya mau masuk ke dalam untuk memeriksa. Insya Allah tidak sakit ya Bu ya. Tarik nafas panjang. Melihat bagian vulva dan vagina tidak ada kelainan. Kemudian diperiksa pembukaan sudah lengkap. Ibu, ini pembukaannya sudah lengkap, tapi ketubannya belum pecah. Saya bantu pecahkan ketubannya ya Bu. Ambil setengah kohor, masukkan yang tajamnya ke arah dalam. Setelah di dalam dibalik, tangan kiri melindungi. Kemudian torehkan alat pemecah ketuban ke dalam ketuban saat uterus tidak terkontraksi. Ibu lagi mules nggak Bu? Lagi nggak mules ya? Sebentar saya pecahkan ketubannya dulu ya. Sudah pecah nih Bu ketubannya. Lepaskan keluar, lepaskan dan keluarkan alat. Tangan kanan tetap di dalam, melebarkan robekan dari membran sambil mengamati warna dan jumlah air ketuban. Ibu, bagus nih Bu, air ketubannya jernih, jumlahnya juga normal. Kemudian memastikan tidak ada bagian kecil janin yang ikut turun saat ketuban pecah. Bagus ya Bu kondisinya. Ibu, tangan saya mau keluar lagi ya Bu, tarik nafas. Bereskan peralatan. Di tangan dilarutkan klorin, kemudian buka sarung tangan secara terbalik. Lalu bereskan alat-alat yang ada di dekat pasien. Setelah itu kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Ibu, sekarang saya mau memeriksa bunyi jantung bayinya ya. Jantung bayinya normal ya Bu, bunyinya 144 kali per menit. Bagus Bu. Baik Ibu, Bapak, tadi kan saya sudah melakukan pemeriksaan. Baik pemeriksaan dalam, tadi pembukaannya sudah lengkap. Kemudian ketubannya juga sudah saya pecahkan. Tadi hasilnya air ketubannya bagus, warnanya jernih. Kemudian diperiksa bunyi jantungnya. Bunyi jantungnya juga sudah diperiksa bagus, hasilnya normal, bayinya bagus. Nah sekarang kalau misalnya Ibu sudah mau, Ibu udah ada rasa mau ngeden belum? Udah. Nah kalau udah ada rasa mau ngeden, Ibu boleh mengedam. Bapak juga temenin ibunya ya, bantuin, kasih semangat, kasih minum. Ya Bu ya. Ibu sudah tahu caranya mengedan? Oh sudah tahu, baik ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kontraksi, ada dorongan mengedan, Ibu mengedan. Jadi dirangkul pahanya, dideketin ke dada, kemudian kepalanya didekatkan ke perut, lalu mulai mengedan. Ngedannya ke arah bawah ya Bu, jangan di leher. Jadi ngedannya itu seperti buang air besar tapi keras. Nah, sewaktu mengedan, Ibu tetap harus nafas. Jadi waktu ngedan jangan tahan nafas, tetap bernafas ya Bu ya. Jika dalam 60 menit Ibu belum juga ada rasa ingin mengedan, Ibu boleh mengambil posisi yang nyaman seperti berdiri atau jongkok di tempat tidur. Gimana Bu? Udah pengen ngeden ya? Oh ya, iya silakan Bu, boleh coba ngeden ya Bu ya. Iya bagus, pinter. Ya kalau misalnya ada mulesnya Bu, ngeden Bu. Ngeden Bu.
diameter kepala sudah 5 sampai 6 cm di depan vulva. Kemudian kita siapkan untuk pertolongan persalinan. Sekarang kita melakukan persiapan untuk melahirkan bayi. Letakkan kain, letakkan bedong, kemudian handuk di atas ibu. Kemudian letakkan underpad di bawah bokong ibu. Ibu, maaf, angkat pantatnya sedikit ya, angkat pahanya sedikit. Ya. Kemudian mengecek kelengkapan partuset, dicek, lalu didekatkan kepada pasien. Tempat plasenta juga didekatkan. Gimana Bu, udah pengen ngeden? Iya Bu, bagus, pinter. Sebentar ya Bu. Ya, tarik nafas, ngeden. Duduk steril. Di tangan kanan memegang di steril sepertiganya. Kemudian tangan kanan melakukan senang, tangan kiri di atas kepala bayi untuk melindungi kepala bayi. Kemudian ada dorongan. Ya Bu, tarik nafas, ngeden. Ya bagus Bu, pinter. Ngeden lagi Bu. Ya. Ya Bu, bagus Bu, pinter. Ya, ngeden lagi. Ya, setelah kepala bayi lahir, Ibu kepala bayinya udah lahir, jangan ngeden, atur nafasnya aja. Atur nafasnya, tiup-tiup. Kemudian diperiksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Tidak ada lilitan tali pusat. Jika tidak ada, tunggu sampai bayi melakukan putar paksi luar. Kemudian dengan tangan secara biparietal, tarik curang ke bawah sampai bahu anterior lahir. Kemudian tarik dengan lembut ke arah atas sampai bahu posterior lahir. Kemudian tangan kanan menyangga bahu, tangan kirinya menyusuri tangan, punggung, ekstremitas sampai seluruh badan bayi lahir. Tangan kiri menjepit kedua kaki bayi. Kemudian lakukan penilaian sepintas apakah bayi menangis kuat dan tonus ototnya baik. Kemudian letakkan bayi di atas perut ibu. Keringkan bayi mulai dari kepala, wajah, seluruh badan bayi kecuali telapak tangan. Setelah dikeringkan, ganti bayi ditutupi dengan bedong. Ibu, ini bayinya sudah lahir. Bayinya perempuan ya Bu. Ini sekarang disusuin dulu. Dipeluk ya Bu. Dipeluk di dekat di dada ibu. Ya Bapak dibantu pegang bayinya Pak. Selanjutnya ada melakukan manajemen aktif skala 3. Yang pertama adalah pemberian oksitosin. Diperiksa apakah ada janin kedua atau tidak. Jika tidak ada janin kedua, lakukan penyuntikan. Ibu, saya akan menyuntikkan obat ini untuk supaya rahimnya berkontraksi. Saya suntik ya Bu ya. Nafas.
berkontraksi. Setelah berkontraksi, lalu kita melakukan pemotongan tali pusat. Kita melakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat. Ambil klem tali pusat, kemudian diklem sekitar 5 cm dari perut bayi, kemudian diurut. Klem yang kedua diletakkan 2 cm dari klem yang pertama. Kemudian ambil kapas, lindungi perut bayi, kemudian kita gunting. Ya. Kemudian ambil umbilical klem, kita klem ke tali pusat bayi. Tempatnya dilepas, dan diklem. Baik Ibu, bayinya sudah dipotong tali pusatnya. Sekarang kita lakukan IMD ya Bu. IMD dipeluk. Nih, lakukan IMD. Iya Pak, tolong dibantu pegang bayinya Pak. Dipeluk ya Bu bayinya. Kemudian kita melakukan peregangan tali pusat terkendali. Raba uterus dan pastikan uterus berkontraksi. Ketika uterus sudah berkontraksi, lakukan PTT. Kalau klemnya jauh, didekatkan, diurut dulu biar darahnya nggak ngalir. Kemudian didekatkan sekitar 5-10 cm di depan vulva. Tangan kiri di atas simfisis, kemudian melakukan gerakan dorsokranial ke arah Ibu. Tangan kanan melakukan peregangan. Jika saat melakukan PTT tali pusat bertambah panjang ke arah distal dan keluar semburan darah, berarti plasentanya sudah lepas. Nah, jika sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, dilanjutkan dengan dorsokranial dan lahirkan plasenta sesuai dengan sumbu jalan lahir. Setelah plasenta terlihat di arah vulva, kemudian putar plasenta searah. Yang memutar adalah tangan kanan. Kemudian selaput plasenta juga dilepaskan secara perlahan. Tempatkan plasenta di tempat yang datar. Kemudian tangan kiri langsung masas uterus selama 15 detik. Pastikan uterus berkontraksi. Setelah uterus berkontraksi, lalu kita cek kelengkapan plasenta. Mulai dari permukaan maternal, kita lihat kotiledonnya. Kita cek selaputnya lengkap, kita buka. Kemudian kita periksa kotiledonnya. Setelah dicek kotiledonnya lengkap, selanjutnya mengecek bagian distal plasenta. Nah, ini insersi tali pusatnya sentralis. Kemudian cek selaput plasenta ada yang tertinggal atau tidak. Ini selaput plasentanya utuh, lengkap. Kemudian dicek panjang tali pusatnya. Panjang tali pusatnya dicek. Kemudian dicek ketebalannya, ketebalan plasenta. Kemudian dicek diameternya, diameter plasenta. Setelah dicek semuanya, kita taruh plasenta di dalam wadah plasenta. Kemudian menilai apakah ada laserasi jalan lahir atau tidak. Dengan menggunakan kasa, dicek dimulai dari jam 12, kita cek klitorisnya aman, nggak ada robekan jalan lahir. Kemudian kita cek di jam 3 sore. Jam 3 sore aman, nggak ada robekan jalan lahir. Kemudian kita cek di bawah di jam 6. Di jam 6 juga tidak ada robekan jalan lahir. Kemudian yang terakhir di arah jam 9. Jam 9 juga tidak ada robekan jalan lahir. Ibu, sudah dicek nih Bu, nggak ada robekan. Alhamdulillah ya Bu, aman.
nggak ada robekan jalan lahir. Kemudian kita bereskan alat-alat. Kemudian cuci tangan, bilas di larutan DTT. Ibu gimana? Bayinya sudah bisa menete atau belum? Oh, belum, ya udah nggak apa-apa Bu kalau belum. Kemudian memastikan uterus tetap berkontraksi. Ibu bisa pinjam tangannya sebentar, saya mau hitung nadinya dulu ya. Bagus Bu, nadinya Ibu keras, kuat, dan teratur. Nah, Ibu ini pegang tangannya, kemudian pegang. Nah, yang keras ini, yang keras seperti batu ini namanya rahim. Jadi Ibu tetap harus menjaga agar rahimnya tetap keras seperti ini. Kalau misalnya nanti rahimnya lembek, Ibu masas ya Bu. Dimasas searah sampai nanti dia keras lagi. Jadi dirangsang supaya dia keras lagi. Bisa ya Bu ya? Ya. Kemudian memastikan kandung kemih kosong atau tidak. Ibu mau buang air kecil nggak? Oh enggak. Kalau misalnya memang mau buang air kecil nanti saya bantu. Gimana? Enggak. Oh ya udah. Enggak. Saya mau cek nadinya sekali lagi ya Bu ya. Nadinya bagus, kuat, teratur. Bayinya gimana Bu? Nafasnya bagus kan ya? Nggak ada kesulitan nafas? Ya, kalau nggak ada kesulitan nafas masih bisa tetap dilakukan IMD. Ya Pak, dibantu ibunya ya Pak ya, bayinya dipegangin. Setelah dicek kondisi ibu dan bayinya bagus, sekarang kita melakukan persiapan untuk membersihkan dan merapikan pasien. Kemudian memakai waslap dan celupkan ke dalam cairan DTT untuk membersihkan ibu dari cairan darah dan ketuban. Ibu kita bersihin dulu ya. Kandung kemih. Kemudian paha. Kemudian bokong. Ibu angkat mantapnya sedikit, angkat lagi. Pakaikan ibu pembalut dan celana dalam. Kemudian rapihkan kain yang ada di menutupi bagian atas badan ibu. Kemudian dekontaminasi tempat tidur. Lalu angkat underpad. Taruh di tempat sampah. Kemudian rapihkan kain yang menutupi badan ibu sampai menutupi seluruh kaki. Kita bereskan alat. Kemudian lepas sarung tangan. Kemudian melakukan cuci tangan 6 langkah.
Setelah mencuci tangan, kita memakai sarung tangan steril, lalu memeriksa bayi baru lahir. Setelah melakukan pemeriksaan bayi baru lahir, selanjutnya adalah kita memberikan tetes mata dan injeksi vitamin K pada bayi. Yang pertama, memberikan tetes mata di kedua mata bayi, tetesin dari dalam keluar. Selanjutnya, injeksi vitamin K di sebelah paha sebelah kiri. Demikianlah penjelasan dari langkah-langkah asuhan persalinan normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.